그쪽 기분이야말로 좋지 않아 보이던데 선수 대기실에서. 말 걸지 마요. 나 숨차요. 그저 내 감정을 알고 그 감정에 최선을. Dokter Yu segera bersembunyi ketika melihat Gun dan Juyeon berada di depan mobil mereka. Sedangkan Tae-oh memilih keluar dari mobil dan menegur Gun. Gun tampak emosi melihat Tae-oh, bahkan mereka berdua hampir saja bertengkar jika Juyeon tidak memisahkan mereka. 오늘 하루 종일 아무것도 못 먹었어. Tae-oh meminta Juyeon untuk menggantikan shift Dokter Yu malam itu. Seolah tak bisa menolak, Juyeon mengiyakan begitu saja permintaan Tae-oh. Gun terlihat marah karena tak terima Juyeon diperlakukan seperti itu. Namun Juyeon malah marah dan berkata jika Gun hampir saja melampaui batasnya. Juyeon mengira bahwa Gun melakukan itu hanya untuk cinta pertamanya. Karena itulah ia meminta Gun untuk berhenti melakukannya. 나요. 극한 과거. 그만 좀 집착하고. Pagi itu, Gun kembali ke rumahnya dan berkata pada Shin bahwa ia akan membawa kartu kredit Shin sampai ia mendapatkan kartu kredit miliknya sendiri. Ia juga ditemani Gukbong kemanapun ia pergi hari itu. Juyeon terlihat tak suka melihat Sean yang begitu hangat pada orang-orang di sekitarnya. Ia bahkan pura-pura tak mendengar saat Sean memanggilnya. Setelah mandi, Juyeon memutuskan untuk istirahat sejenak sebelum ia kembali ke rumah sakit nanti. Rupanya hari itu adalah hari Shin bertanding tenis. Seonnya terlihat meminta Shin memakai sepatu yang diberikan oleh sponsornya, namun ibunya langsung menolak karena ia tak ingin membuat kaki Shin lecet. Namun tanpa sepengetahuan ibunya, Seo meminta Shin memakai sepatu itu dengan mengancam jika Shin menolak akan membongkar rahasia Shin. 돈이 있어야 네 비밀도 지켜주지. Sementara itu, Gun juga berada di gedung yang sama untuk menemui Cha Seon. Ia membujuk Seon agar bersedia menandatangani kontrak dengan agensinya. Seon tampak berpikir sejenak lalu berkata jika Gun bersedia rally bersamanya melawan tim pelatih, maka Seon akan menandatangani kontrak itu. 그 약속 꼭 지켜라. Gun terus-menerus mengarahkan bola itu pada Seon saat melakukan servis. Bahkan raketnya tak bisa menyentuh bola sama sekali hingga ia tak bisa menghalau serangan lawan. Sementara Shin terus mendapat poin dalam pertandingannya. Gun berbaring di lantai setelah berhasil menangkis serangan lawan. Ia tampak tertawa melihat telapak tangannya yang terluka karena lama tidak bermain tenis. Juyeon terbangun setelah teringat memiliki janji konsultasi dengan Gun. Ia menelpon profesornya dan berkata jika Gun berada di tempat pertandingan Shin berada. 제가 갈게요, 제가. Sean rupanya telah berada di dalam gedung itu juga. Ia mencoret poster Shin penuh kebencian seolah Shin telah melakukan kesalahan padanya. Tiba-tiba Gun memergokinya hingga membuat Sean ketakutan. Namun rupanya Shin mendekatinya hanya untuk berkaca pada kaca matanya. 땀에 젖어도 완벽한. Setelah kepergian Gun, staf pertandingan yang asli datang lalu menyeret Seon keluar dari sana karena telah mencoret poster Shin. Seperti biasa, Shin juga memenangkan pertandingan hari itu. Ibunya tampak protes karena merasa pergerakan kaki Shin hari itu sangat lambat. Shin hanya tersenyum dan berkata bahwa dia baik-baik saja lalu menyembunyikan kakinya yang terluka. 조금만 더 힘내자. 응? Juyeon berdecak kesal saat tahu jika Gun telah pergi dari stadion. Ia kemudian pergi ke minimarket dan tanpa sengaja menabrak Shin. Shin terduduk di lantai dengan wajah sedih saat telur rebus yang ia beli pecah. Shin berkata bahwa itu mungkin saja adalah pertanda buruk. Ia bahkan mulai menyebutkan kemungkinan terburuk dalam hidupnya seperti kekalahan, patah tulang, kehilangan sponsor, dan juga kehilangan penggemar. 10억 쯤. Shin meminta Juyeon bertanggung jawab atas kesialannya. Ia meminta Juyeon menemaninya makan sebagai penangkal kesialan. Anehnya Juyeon mengikutinya begitu saja. 너 생각보단 이날 이 코스 쫙 밟는다 내가. Shin terlihat senang setelah makan malam mereka. Ia berkata bahwa akhirnya misinya berhasil. Misi membuat Juyeon tertawa dan makan. Ia melakukannya karena Juyeon terlihat begitu menyedihkan. Juyeon tak percaya jika penangkal sial itu hanyalah gurauan Shin semata. Meski begitu, ia juga merasa senang. 잘만 하던데.
Juyeon kemudian kembali ke rumah sakit menggunakan taksi, namun siapa sangka jika Shin malah berlari mengikutinya. Juyeon memelankan taksinya agar Shin bisa mengimbanginya. Ia juga begitu mengkhawatirkan Shin agar tidak terluka. 거기 앞에 좀 조심하고. Juyeon sengaja menunggu Shin di luar rumah sakit saat ia tiba lebih dulu. Juyeon kembali memberikan semangat pada Shin untuk pertandingan finalnya besok. Ia juga menghapus debu yang menempel di wajah Shin. 내일 결승이랬죠? 응원할게요. Setelah kepergian Juyeon, Shin tampak terkejut mendapat pesan pembayaran makanan di sebuah restoran. Ia kemudian menelpon Gun untuk menegurnya tanpa menyadari jika Gun berada di belakangnya. Saat akan mengembalikan gantungan kunci milik Juyeon, Gun tiba-tiba mendorongnya hingga membuat mereka terbaring di atas rumput. Shin kemudian berkata bahwa ia teringat dengan masa kecil mereka yang sering berbaring di rumput seperti itu. Ia juga teringat bahwa Gun selalu memberikan apapun yang ia inginkan. Gun kemudian berkata meminta Shin untuk melakukan keinginannya tanpa mewujudkan cita-citanya maupun cita-cita ibunya. 야, 네가 왜 내 꿈을 이뤄주냐? 그저 내 감정을 알고. Sayang terlihat mengadu pada ibu Juyeon perlakuan dingin Juyeon padanya. Ibu Juyeon tampak tersenyum lalu berkata bahwa sebenarnya Juyeon adalah orang yang hangat seperti ayahnya. Namun Juyeon berubah saat menyaksikan kejadian mengerikan di depan matanya. Esok paginya, Gun berhasil membuat Sion menandatangani sebuah kontrak. Namun yang mengejutkan, kontrak itu bukan untuk agensinya, melainkan agensinya sendiri yang baru. Hari itu, Gun mengumumkan bahwa ia telah membuat agensinya sendiri. Mantan CEO-nya terlihat marah dan mengancam akan melaporkan semuanya pada wartawan. Tapi Gun telah mengantisipasi lebih dulu dengan membuat berita hiatusnya Sion karena rehabilitasi dari cederanya. 넌 우주 대스타들 춤이라 해. 난 이미 시작했으니. Juyeon dan profesornya serta kepala rumah sakit terlihat sedang makan bersama Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan berkata bahwa tempo pengumpulan berkas anggaran tahun depan adalah hari itu. Namun mereka tak bisa memproses karena dokumen dari Inggris belum mereka kumpulkan. Mendengar itu, Juyeon kembali teringat dengan dokumen itu yang masih berada di koper yang tertukar dengan milik Gun. 금전이 아직 안 보냈어? 예산안 기한이 오늘까지라 우리도 오늘 중으로. Ia kemudian menelpon pihak Inggris untuk mengirimkannya cetakan yang baru. Sayangnya mereka membutuhkan waktu yang lama untuk mencetak, padahal tenggatnya hari itu. Juyeon ingin meminta langsung pada Gun, namun sepertinya itu tak mungkin karena ia teringat telah memarahi Gun malam itu. Ia ingin menemui Shin, tapi ia baru ingat jika Shin sedang bertanding hari itu. Akhirnya ia menelpon ibu Shin dan beralasan meminta data Gun untuk keperluan medis. Ibunya yang sibuk akhirnya memilih memberikan sandi rumahnya agar Juyeon bisa mengambilnya sendiri. 된다고 해서 뭐 소주까지 챙기니? Sementara itu, Shin tiba-tiba menjatuhkan bola tenisnya membuat semua orang terkejut. Ia kembali teringat dengan ucapan Gun yang memintanya untuk mewujudkan impiannya sendiri. 내가 원하는 거라. Juyeon telah masuk ke dalam rumah Gun dan mulai mencari koper itu. Sementara itu, Shin akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Ibunya terlihat menegurnya karena gerakan kaki Shin masih sangat lambat. Ia kemudian menelpon pelatih Shin untuk mulai berlatih lebih keras. Namun hari itu, Shin menolaknya dan berkata ia akan pulang untuk istirahat. 씻고 한숨 자고 싶은 것 같아요. Shin terlihat senang saat tiba di depan rumahnya. Namun seorang wanita berdiri di sana hingga membuatnya terkejut. Sementara itu, Juyeon akhirnya mendapat kopernya kembali. Saat berjalan keluar, ia terkejut melihat Gun membuka pintu. Akhirnya, Juyeon memutuskan untuk bersembunyi di balik kopernya. Look at me, look at me, look at me. 너와 함께